Wa iza maradtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Lihat kata-katanya. Ketika aku sakit. Sakit itu dari mana? Dari aku. Bukan dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan sakit, tidak pernah menciptakan penyakit. Ketika aku sakit, sakit itu urusanmu dengan dirimu sendiri. Profesor Kazuo Murakami menyatakan, sakit itu kontribusi jiwa yang kotor 50%. Sakit itu kontribusi pikiran yang keliru 25%. Sakit itu dari hubungan sosial yang terganggu 15%. Jadi kalau jiwanya kotor, pikiran pasti kotor, hubungan sosial terganggu, sudah pasti rubuh tubuhnya. 50%. Tambah 25%. Tambah 15%. Sudah 90%. Gaya hidup, makan sembarangan itu cuma berkontribusi pada kesehatan, itu 10%. Apa yang selama ini dilakukan? Ketika kita sakit, tubuh kita rubuh, kita minum obat, kita pergi ke dokter, kita pergi ke rumah sakit. Boleh? Boleh. Tapi itu hanya menyembuhkan akibatnya. Hari ini disembuhkan, hari ini makan obat, besok sakit lagi. Karena kita menyembuhkan akibatnya. Makanya sekarang di mana-mana sedang rame penyembuhan secara holistik. Whole, keseluruhan. Gimana caranya? Ada yang keliru memaknai holistik. Urusi tubuhnya, urusi pikirannya, urusi jiwanya, semuanya. Keempat unsurnya diurusi, namanya holistik. Bukan. Tindakannya satu saja, tapi hasilnya holistik. Jadi kalau kontribusi penyakit tubuh ini 50% berasal dari jiwa, urusi jiwa. Siapa jiwa? Siapa jiwa? Dan ketika kamu sakit, dia yang menyembuhkan aku. Ketika aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Gimana cara proses menyembuhkan diri kita? Tingkatkan saja kesadaran jiwa kita. Siapa jiwa itu? Jiwa itu Nur Insan. Nur Insan itu punya bosnya, namanya Nurullah dan Nur Muhammad. Izinkan Nur Insan itu mengakses Nurullah dan Nur Muhammad. Izinkan jiwa itu bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Izinkan dia untuk mengakses alam-alam yang tinggi. Saat dia mengakses alam-alam yang tinggi, jiwa menarik energi dari kemurniannya sendiri. Apa yang terjadi? Naik kesadaran. Begitu kesadaran meningkat, kapasitas kita untuk mencintai diri sendiri pun meningkat. Apa yang terjadi? Pikiran mulai terkendali, tidak terjebak benar salah, masuk ke dimensi yang lebih luas lagi, tubuh menjadi sehat. Sistem kelistrikan di otak sini menghasilkan endorfin, menghasilkan dopamin, menghasilkan serotonin, bukan menghasilkan hormon-hormon yang berbahaya seperti adrenalin. Lihat orang-orang yang dalam kehidupannya cemas, takut, sistem kelistrikan di pineal gland-nya terus memproduksi hormon-hormon yang sangat menakutkan, namanya hormon adrenalin. Hormon itu sangat merugikan, dan ketika hormon diproduksi secara berlebihan, sistem kelistrikan otak kita terganggu, sistem kimiawi tubuh kita terganggu, ya rubuh tubuhnya, sakit jadinya. Pegang gelas jatuh, pada umur baru 40. Diajak jalan sama saya, naik sedikit saja, payah. Saya suka ngetes kalian, bukan suka saya ajak jalan. Nanjak sedikit saja udah ngeluh. Dibawa ke Gunung Padang, ngitung tangga. Apalagi kalau saya bawa ke Jabal Nur. Dulu banyak tuh, saya bawa jamaah. Dari sini bawa tongkat. Saya bilang, ntar tongkatnya saya lepasin, saya lemparin. Saya ajak ke Jabal Nur. Saya kasih resepnya, seperti hidup. Hidup tuh sehari-sehari. Jangan setahun-setahun, kelamaan. Sehari aja tuntaskan, baru mikirin besok sehari. Itu sehari-sehari hidup itu. Sama naik tangga, jangan mikirin 378 tangganya Gunung Padang. Naikin aja satu-satu. Satu, jangan lihat ke atas. Satu, tahu-tahu udah di atas. Itu ilmunya sederhana. Ya. Jangan mikirin Quran 30 juz, sejuz aja. Tahu-tahu 30 juz. Jangan mikirin Quran 6.666 ayat. Sudah seayat. Lama-kelamaan 6.666 ayat. Banyak yang nanya kepada saya, gimana ayah bisa menghafal Quran 30 juz? Kalian karena mikirnya 30 juz. Saya dulu nggak mikir 30 juz, mikirnya satu ayat terus aja ngereh nikreh. Kan kelamaan juga sembuh, tuntas. Paham? Jadi, maaf nih, yang sakit-sakit, gimana cara menyembuhkannya? Sembuhkan dulu jiwamu. Gimana cara menyembuhkan jiwa? Pertemukan jiwa dengan sumber aslinya. Pertemukan jiwa dengan Allah dan Rasulnya. Biarkan dia menyerap energi dari alam yang tinggi. Bisa. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan di dalam dirimu sendiri. Masa kata-kata Allah itu nggak dibuktikan? Allah tuh nggak mungkin bicaranya sembarangan, betul? Wa iza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit dia yang menyembuhkan. Jadi ketika aku sakit, nah, apa yang terjadi selama ini? Ayo, kalau sakit gimana? Ya Allah, kia sembuhkan ya Allah, sembuhkan. Kira-kira apa jawaban Allah? Apa yang gue pikirin? Jadi Allah itu sudah bersamamu, di dalammu, bersamamu. Kok nggak dirasakan kata Allah kehadiranku bersamamu? Aku menunggal, aku menyatu, tidak pernah terpisah dari dirimu. Sadari saja kehadirannya. Makanya kalau tubuh ini sedang sakit,
Pertama, pahami bahwa organ tubuh kita sedang memberikan sinyal kepada kita. Tubuh sedang bicara. Dengar. Karena tubuh itu bicaranya dengan sakit. Ketika mah, oh lambung saya sedang bicara. Dengerin aja. Sensasinya dirasakan. Dirasakan aja. Tapi sambil dirasakan itu, bilang sama lambung, yes, saya mengerti kata-katamu. Karena saya tidak teratur makan, pagi-pagi malah sarapan. Oke, saya sudah bisa menangkap pesanmu. Mulai besok, saya rubah. Besok sarapan. Kenapa sih sarapan aja susah? Tuh hoyong. Kalau nunggu hoyong itu sudah rusak tubuh kita. Ini saya kasih tahu. Kalian baru makan ketika lapar, udah rusak tuh tubuh. Ibarat gedung itu alarmnya sudah bunyi. Kalau gedung alarmnya sudah bunyi, sudah kebakaran belum? Sudah terjadi kebakaran karena yang membuat alarm itu bunyi kan sebetulnya suhu tinggi. Ditangkap oleh sensor, jadi kontak, jadinya bunyi. Ngerti ya tuh sedetik. Jadi kalau gedung itu sudah bunyi, alarmnya itu sudah kebakaran. Jadi kalau haus itu sudah dirasakan, itu sudah rusak tubuh kita. Kalau lapar itu sudah rusak. Jadi tubuh itu hanya ingin dipahami. Tolong dong, jangan nunggu lapar. Atuh. Jangan nunggu haus. Makanya minum setiap jam. Bari ngaleut, teu hoyong. Terus we teu hoyong. Ngabelaan hoream. Rajen teh ari kersa teh nginum. Herang ieu mah. Kudu nu ngadagleg wae. Saya mah. Rajan teh daek inum kudu nu giung wae. Mun teu giung pahit, kudu nu ngagibleg wae. Kumaha? Teu karunya teh kanu awak. Ciherang, haneut sakdik. Jangan berlebihan juga. Ada juga yang abdi mau resep cipanas, hati-hati. Mun panas teuing itu usus jadi terluka. Nyakola saeutik. Tubuh kita itu paling tinggi suhunya 36 derajat. Makanya minum yang paling bagus itu cai haneut, lain cai panas. Ya mau regot, ya rusak. Karena usus dan lambung kita begitu dapat air panas terluka. Minum wae can lulus. Tong tiis teuing, tong panas teuing, haneut kuku disebutna teh sekitar suhu 3 sampai 36 derajat. Itu mun panaskeun tong diuyup.